Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audi Maulidia dengan NPM 2022435000185. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan sistem yang telah saya bangun dengan judul Implementasi Algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi produk terlaris pada toko retail softlock berbasis web. Sebelum memulainya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bondan Dwi Hatmoko STMkom selaku dosen pembimbing materi, Bapak Dr. Irwan Agus SEMMSI selaku dosen pembimbing teknik, dan Ibu Mei Lestari MKom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Baik, langsung saja kita masuk ke tampilan sistemnya. Pertama, kita dihadapkan pada halaman logik. Untuk keamanan sistem, pengguna harus memasukkan username atau nama pengguna dan kata sandi yang telah terdaftar. Di sini untuk nama penggunanya saya menggunakan admin, dan untuk kata sandinya saya menggunakan admin 123 dengan menggunakan huruf kecil semua. Setelah kita isi, kita akan klik tombol masuk. Setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman ini menampilkan ringkasan operasional secara real-time. Status layanan backend sehat, artinya backend siap digunakan. Sumber dataset tersedia dengan menggunakan file bernama base_software_2025_software_categorical.xlsx. Total dataset berisi 3920 baris data. Akurasi model terakhir mencapai 82,78%. Di bawahnya terdapat ringkasan dataset, yaitu distribusi label produk dari dataset Excel berdasarkan kuartil total CD terjual. Kategori tidak laris terdapat 834 data, cukup laris terdapat 2174 data, terlaris terdapat 912 data. Selain itu terdapat tabel rincian data produk berisikan kode produk, nama produk, kategori produk, periode penjualan, stok awal, kitty terjual, dan label. Di sini juga ada aksi model, yaitu untuk menjalankan proses utama backend dari dashboard. Kita dapat mengklik tombol latih model untuk memperbarui proses pembelajaran algoritma Naive Bayes. Lalu terdapat evaluasi model, ditampilkan metrik performa algoritma Naive Bayes multi-class untuk label tidak laris, cukup laris, dan terlaris. Akurasi terdapat 82,78%, presisi terdapat pada 83,11%, recall terdapat pada 79,03%, dan F1 score terdapat pada 80,64%. Selanjutnya ada referensi, fitur, dan label, yaitu aturan ini digunakan untuk membentuk fitur kategorikal dan label target. Dengan aturan, jika produk dikatakan tidak laris dengan total kitty terjual kurang lebih sama dengan 15 atau total kitty terjual sama dengan 0. Jika produk dikatakan cukup laris jika total kitty terjual lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 36. Jika produk dikatakan terlaris jika total kitty terjual lebih dari 36. Lalu kita akan beralih ke halaman prediksi klasifikasi produk terlaris. Terdapat dua prediksi. Yang pertama prediksi berdasarkan dataset, dan yang kedua prediksi manual. Prediksi berdasarkan dataset digunakan untuk menguji produk yang sudah tercatat dan memiliki data histori di dalam file Excel. Masukkan kode barang dan periode penjualan untuk mengambil fitur dari dataset Excel. Sebagai contoh, saya menggunakan SV01413A sebagai kode barang, dan untuk periode penjualannya dari bulan Januari sampai Maret 2025. Lalu kita akan klik tombol prediksi. Sistem secara otomatis menarik atribut produk dari database, mengkalkulasikan probabilitas Naive Bayes, dan menghasilkan klasifikasi cukup laris dengan tingkat probabilitas kelas sebesar 91,06%. Kenapa dikatakan cukup laris? Karena nilai probabilitas kelasnya yang paling tinggi, yaitu 91,06%. Maka dari itu dikatakan cukup laris. Lalu untuk label, aturannya terlaris dan produk dengan kode SV0113A dengan nama Aksa Shirt Choksu _ OB. Kategori produknya itu shirt, tipe produknya oversize, ukurannya S sampai M, periode penjualannya itu Januari sampai Maret 2025, stok awalnya 58,
kategori stok awal sedang, total kitty terjual 43. Lalu yang kedua, prediksi manual. Prediksi manual ini dirancang khusus untuk menguji produk baru atau rancangan produk yang belum memiliki histori angka penjualan di dalam dataset. Pengguna dapat memasukkan parameter atribut secara mandiri. Isi 5 fitur aman yang dipakai model tanpa memasukkan total kitty penjualan, seperti kategori produk, ukuran, stok awal, tipe produk, dan periode penjualan. Sebagai contoh, untuk kategori produk, saya akan menggunakan top. Untuk ukurannya, saya akan menggunakan S atau M. Untuk stok awalnya 58. Untuk tipe produknya itu mini, dan periode penjualannya itu dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025. Lalu kita akan klik tombol jalankan prediksi manual. Setelah klik jalankan prediksi manual, algoritma naive Bayes menghitung kombinasi atribut terisolasi tersebut tanpa membutuhkan variabel angka penjualan aktual. Hasil prediksi keluar sebagai cukup laris dengan nilai probabilitas 89,31%. Kenapa dikatakan cukup laris? Karena nilai probabilitas kelasnya yang paling tinggi, yaitu 89,31%. Untuk label aturannya tidak tersedia untuk input manual, dan untuk produknya itu manual karena dia itu input manual. Kategori produknya itu top, tipe produknya mini, ukurannya S sampai M, periode penjualan dari Januari sampai Maret 2025, stok awalnya 58, kategori stok awal sedang, dan total kitty terjualnya itu 0 karena ini barang baru, jadi dia belum terjual alias 0. Lalu kita akan beralih ke halaman laporan prediksi. Halaman ini berfungsi mencatat seluruh riwayat hasil pengujian yang dilakukan sistem atau prediction log. Di bagian atas terdapat kartu statistik ringkasan total prediksi. Pengguna dapat memanfaatkan filter laporan untuk mencari data berdasarkan kode barang, label, periode, dan waktu tanggal tertentu. Sebagai contoh, saya menggunakan SV01413A sebagai kode barang. Untuk labelnya saya pilih semua label, periodenya saya pilih semua periode, sehingga tanggal mulai dan tanggal akhirnya saya kosongkan karena saya ingin menggunakan semua periode. Lalu kita klik terapkan filter, maka akan muncul di tabel riwayat produk yang kita cari, yaitu SV01413A. Pada tabel riwayat tercatat detail waktu pengujian, nama atau kode produk baik dari dataset maupun input manual, periode penjualan, label, nilai persentase probabilitas, dan keterangan produk atau fitur utama, mulai dari kategori, tipe, ukuran, dan stok awal. Laporan ini juga dapat diunduh ke dalam bentuk berkas Excel atau CSV melalui tombol ekspor CSV halaman, sehingga menghasilkan halaman Excel atau CSV seperti tampilan berikut ini. Di laporan ini terdapat waktu prediksi, kode barang, nama produk, periode penjualan, label prediksi, probabilitas tidak terlaris, probabilitas cukup laris, probabilitas terlaris, kategori produk, tipe produk, ukuran, stok awal, dan kategori stok awal. Lalu kita akan beralih ke halaman admin pengguna atau pengolahan admin. Semua pengguna pada sistem ini memiliki akses admin tanpa pembagian peran. Pada bagian atas terdapat admin aktif atau admin. Total admin ada 3, status sesi yaitu aktif. Di sini akun admin yang sedang aktif dapat mendaftarkan akun admin baru dengan menambahkan nama pengguna dan kata sandi. Sebagai contoh, saya menggunakan nama pengguna yaitu admin Softflow. Dan untuk kata sandinya minimal 6 karakter. Saya menggunakan admin 123 sebagai kata sandi. Lalu konfirmasi kata sandi yang telah kita buat, yaitu admin 123. Setelah itu kita klik tambah admin. Akun admin berhasil dibuat, akan muncul di daftar admin. Di sini juga dapat mengubah kata sandi. Misalnya saya ingin ubah kata sandi admin Softflow, kita klik pilih,
Lalu kita buat kata sandi baru minimal 6 karakter. Saya ubah menjadi admin 12345. Konfirmasi kata sandi baru, yaitu admin 12345. Lalu kita klik tombol simpan kata sandi. Maka kata sandi baru telah dibuat. Sebagai langkah terakhir untuk menjaga keamanan data dan menutup sesi kerja, kita klik tombol keluar di pojok kiri bawah. Sistem secara otomatis akan mengakhiri sesi dan mengarahkan kembali ke halaman login.